isi surat Al-Fatihah ini, yang dimana menurut ustadz-ustadz begitu istimewanya, tetapi ketika kita membaca artinya, kita ini akan bertanya-tanya, apa benar bahwa surat Al-Fatihah ini benar-benar begitu istimewa, benar-benar bahwa surat Al-Fatihah ini adalah umul kitab. Kalau melihat dari artinya hanya seperti itu, sehingga akal pikir kita ini bertanya-tanya. Hanya saja kita ini umat Islam yang diwajibkan untuk percaya, ya kita percaya saja walaupun akal pikir kita bertanya-tanya. Jangan kaget setelah teman-teman mengetahui isi pesan ini, maka teman-teman ini bisa menjadi orang yang beruntung atau bisa menjadi orang yang celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini kita akan mencoba membahas atau mentadaburi surat Al-Fatihah ini, yang dimana di sini ada pesan Allah yang ingin disampaikan oleh Allah kepada diri kita dengan secara tersembunyi, dan kita mesti mengetahui isi pesannya itu seperti apa. Seperti yang kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah ini surat yang sering kita baca di dalam sholat, di dalam setiap rakaat, bahkan dalam setiap apapun surat Al-Fatihah ini selalu dibaca. Dan bahkan para ulama, ustadz-ustadz mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini begitu istimewa. Karena saking istimewanya surat Al-Fatihah ini, kata para ustadz bahwa surat Al-Fatihah ini adalah umul kitab atau induk kitab atau kerangkuman dari Al-Quran itu sendiri ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan faidah-faidah dan keistimewaannya tentu kita sudah tahu, sebagai obat, sebagai menghilangkan penyakit dari gangguan setan dan sebagainya. Tetapi jika kita penasaran dengan isi surat Al-Fatihah ini, yang dimana menurut ustadz-ustadz begitu istimewanya, tetapi ketika kita membaca artinya, kita ini akan bertanya-tanya, apa benar bahwa surat Al-Fatihah ini benar-benar begitu istimewa, benar-benar bahwa surat Al-Fatihah ini adalah umul kitab. Kalau melihat dari artinya hanya seperti itu, gitu. Sehingga akal pikir kita ini bisa saja masih bertanya-tanya. Hanya saja kita ini umat Islam yang diwajibkan untuk percaya, ya kita percaya saja walaupun akal pikir kita mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya. Nah itu sesuatu yang memang wajar, karena apa yang dikatakan oleh para ustadz itu bukan salah, memang benar. Tetapi berita-berita itu tidak masuk kepada esensi dari isi surat Al-Fatihah ini. Padahal di surat Al-Fatihah ini ada pesan halus yang disampaikan oleh Allah kepada diri kita, tetapi kita ini belum mengetahuinya. Nah maka jika kita ingin mengetahuinya, tonton video ini, jangan di skip agar kita bisa paham, apalagi kita bisa menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan jangan kaget setelah teman-teman mengetahui isi pesan ini, maka teman-teman ini bisa menjadi orang yang beruntung atau bisa menjadi orang yang celaka. Nah kita mulai dengan diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam kajian ini kita dilindungi dari bisikan-bisikan setan yang mempengaruhi akal pikir kita, sehingga kita susah mendapat pemahaman yang lurus. Nah jika kita melihat dari keseluruhan surat Al-Fatihah ini adalah pernyataan, ungkapan orang-orang yang mengenal Allah.
Jadi dari awal bismillah sampai waladolin ini biasanya ucapan atau ungkapan-ungkapan seseorang yang sudah mengenal Allah. Nah, kita mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini artinya bahwa setiap perbuatan, setiap ucapan kita harus menyertakan Allah di dalam setiap perbuatan dan ucapan. Nah, sikap seperti ini hanya dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah. Jadi dalam bismillahirrahmanirrahim ini adalah sikap perilaku seorang kekasih Allah yang selalu menyertakan perbuatan dan ucapannya dengan Allah, yang disertai dengan pemujian, memuji Allah yang maha ulas, yang maha asih atau maha pengasih penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya seorang kekasih Allah di mana mendapatkan berkah, rahmat atau anugerah sedikit saja, beliau ini selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sikap para waliullah setelah bersyukur itu, mereka tidak lantas langsung bergembira dengan rahmat yang diberikan oleh Allah, tetapi diteruskan dengan pujian-pujian, dengan mengagungkan Allah. Maka di sini alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, setelah bersyukur terus memuji Allah. Dan ini perbuatan orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, begitu mereka bersyukur, dia tidak lantas bergembira akan rahmat itu, tetapi langsung memuji Allah, mengagungkan Allah, dengan tujuannya mengkanter sifat buruk akan dirinya yang berusaha untuk menjaga kebahagiaan dirinya akan rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak mau terjebak dengan hal seperti itu, maka dikanter dengan pemujian, pengagungan kepada Allah. Nah, biasanya kan kalau kita begitu mendapatkan anugerah atau rahmat dari Allah, kita bersyukur. Setelah bersyukur, kita bergembira dengan rahmat itu, dengan pemberian yang Allah berikan. Nah, para wali ini tidak mau seperti itu, tidak mau terjebak dengan itu. Nah, ketika mereka ini bersyukur, segera dia memuji Allah, mengagung-agungkan Allah dengan terus menerus. Inilah perilaku para wali, para kekasih Allah. Maliki Yaumiddin ini sama bagian dari pujian-pujian atau pengagungan-pengagungan para kekasih Allah kepada Tuhannya. Nah, sementara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ikrarnya sang kekasih kepada Allah Ta'ala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada sebuah ikrar atau sebuah itikat dirinya bahwa dirinya akan selalu patuh kepada Allah Ta'ala. Jadi iyyaka na'budu yang namanya ibadah itu adalah bentuk dari ketaatan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sang kekasih, para wali Allah ini akan melakukannya. Dan wa iyyaka nasta'in, seorang kekasih tidak akan meminta ke selain Allah. Ini wa iyyaka nasta'in ini jikalau kita korelasikan ke surat Al-Kahfi, yang dimana di situ Dzulkarnain membuat benteng, padahal masyarakat meminta ke Dzulkarnain untuk dibangun benteng itu, mereka siap untuk membayarnya, tetapi Dzulkarnain tidak mau. Cukup Allah lah, aku mengharapkan hanya dari Allah. Jadi artinya wa iyyaka nasta'in. Nah, Dzulkarnain ini kekasih Allah dan sikapnya seperti itu, wa iyyaka nasta'in, hanya menggantungkan harapannya kepada Allah. Nah, sementara ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya sampai waladolin, ini adalah kesadaran para wali Allah, para kekasih Allah, bahwa dirinya itu
sadar atas kelemahan dirinya, bahwa dirinya ini tidak akan mampu melakukan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Allah kecuali Allah menolongnya, yaitu menolongnya dengan cara memberikan petunjuk dan memberikan kemampuan kepada dirinya agar dirinya bisa terus menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah, atau bisa menempuh ke jalan yang lurus itu. Karena para kekasih-kekasih Allah ini sadar akan kelemahan dirinya, bahwa dirinya tidak akan mampu melewati atau berjalan lurus sampai ke Allah itu sendiri. Sehingga para kekasih-kekasih ini menggambarkan Shiratal Mustaqim ini jembatan yang dibentangkan di atas neraka dan dibagi 7 helai, satu rambut dibagi 7, dan tajamnya sebagaikan pedang. Artinya bahwa untuk menempuh jalan itu para kekasih Allah ini sadar atas kelemahannya dan mereka tidak mampu untuk melakukannya kecuali atas pertolongan Allah. Nah, jadi dengan keseluruhan isi ayat ini, isi surat ini, surat Al-Fatihah ini adalah sikap, perilaku, perbuatan para kekasih Allah. Nah, pesannya Allah bahwa kita yang sering membaca surat Al-Fatihah ini agar kita mengenal Allah, agar kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Itulah pesan yang diharapkan oleh Allah pada surat Al-Fatihah ini. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini, sebenarnya kalau kita sudah tahu dan tidak mau berusaha untuk mengenal Allah, maka kita menjadi orang yang munafik. Dan orang munafik ya celaka, di akhiratnya celaka. Maka di sini saya mengatakan, setelah kita mengetahui isi pesan ini, maka kita ini akan celaka ketika kita tidak mau berusaha untuk mengenal Allah. Karena begitu kita mengucapkan Alhamdulillah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kenyataannya kita ini tidak seperti itu. Ibadah kita kadang karena apa? Karena harta, karena surga, karena apalah, karena itu. Wa iyyaka nasta'in, kita tidak mengharap ke selain Allah. Tetapi pada kenyataannya, maka dengan demikian kita ini menjadi orang yang munafik. Ketika kita sudah mengetahui isi pesan ini, lalu kita tidak punya usaha untuk mengenal Allah, tetapi kita selalu membaca Al-Fatihah, maka munafiklah kita. Tetapi jika kita sudah mengetahui isi pesan ini, lalu kita berusaha untuk mengenal Allah, sekalipun sampai kita mati tidak bertemu sama Allah, tetapi di situ ada usaha untuk mengenal Allah, maka beruntunglah kita ini. Nah, jadi ayat surat Al-Fatihah ini, sekalipun emang saya mengakui kedahsyatannya, tetapi sesuatu yang dahsyat harus dibayar dengan sesuatu yang mahal. Nah, kemahalan inilah yang barusan disebutkan. Jika kita tidak mau berusaha, maka celakalah diri kita ini. Dan ini jarang para ustadz membahas ke isi pokok daripada surat Al-Fatihah ini. Nah, setelah kita mengetahui isi pesan yang tersembunyi di dalam surat Al-Fatihah ini, maka kita akan kelihatan korelasinya dengan keistimewaan yang dikatakan oleh para ustadz, yaitu sebagai penyembuh, doanya pasti diijabah, dan semuanya ini sangat logis jika kita memahami isi surat ini. Dan yang disebut umul kitab, ya memang karena Al-Quran ini pada intinya mengajak umat manusia untuk mengenal Tuhannya,
Setelah kita mengenal Tuhannya, maka secara otomatis akhlakul karimah itu akan ada di setiap diri manusia. Dan begitu juga kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah itu secara otomatis akan ada di diri kita. Jadi begitu kita mengenal Allah, yang mengenal sesungguhnya mengenal, maka akhlakul karimah itu pasti akan kita miliki, dan kebahagiaan, kesenangan, kedamaian tidak mesti dicari. Mudah-mudahan video singkat ini kita bisa memahaminya dan kita bisa berusaha berjuang untuk mengenal Allah sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan tentu jika kita menjadi kekasih-kekasih Allah, maka perilaku-perilaku, ucapan-ucapan kita akan sesuai dengan surat Al-Fatihah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.